Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur sama kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat dan juga salam kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bahagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan membahas lanjutan dari kajian-kajian kita sebelumnya berkaitan dengan arkanus shalah, yakni rukun-rukun daripada ibadah salat. Ar-ruknus samin, rukun yang ke-8 adalah al-julus bainas sajdatain, duduk antara dua sujud. Kenapa dibilang antara dua sujud? Memang sujud dua kali. Dalam satu rakaat itu sujud dua kali. Maka antara dua kali sujud diantarai oleh duduk, sehingga duduknya itu disebut antara dua kali sujud. Wahuwa ruknun qasir. Duduk ini disebut rukun pendek. Nah, rukun-rukun sholat untuk rukun fi'liyah, rukun-rukun yang perbuatan. Yang lalu sudah kita bahas bahwa rukun sholat 13. Yang 13 itu dibagi 3. Ada rukun qauliyah namanya, rukun bacaan. Seperti takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir, salam yang pertama. 5 ini rukun bacaan. Ada nanti rukun fi'liyah, rukun fi'li, rukun perbuatan, seperti berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu, rukuk, i'tidal, sujud. Ini termasuk duduk antara dua sujud. Nanti insyaallah akan kita bahas duduk ketika membaca tasyahud akhir dengan tawabi'nya. Tawabi' itu ya tasyahud akhir dan rangkaiannya. Rangkaian tasyahud akhir tentu selawat dan salam. Nah, duduk-duduk maka perbuatan-perbuatan ini dari berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, tasyahud duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Ini namanya rukun fi'liyah, rukun perbuatan. Di rukun fi'liyah ini, rukun perbuatan ini nanti dibagi 2. Ada ruknun qasir, ada ruknun tawil. Rukun qasir itu rukun pendek. Makna pendek di situ tidak boleh kita lama-lama di situ. Seukuran yang disunatkan saja kita di situ. Lebih dari itu nggak boleh lama. Kalau lama batal semuanya. Nah, itu berarti rukun pendek, nggak boleh lama di situ. Ada rukun tawil, nah, rukun yang boleh lama, panjang namanya. Seperti berdiri, nggak apa-apa lama-lama di situ. Asal jangan jadi imam. Kalau jadi imam jangan lama-lama kali. Ya, surahnya jangan surah Yasin 83 ayat. Makmumnya geletar di belakang, terutama yang udah tua-tua.
Jadi nggak boleh, makruh. Mentang-mentang dia hafal Quran, hafiz Quran, murojaah itu jangan dibaca ketika saat di dalam sholat jadi imam. Bacanya 100 ayat, murojaah, mengulang-ulang hafalannya. Jangan, nanti tercederai makmum di belakang. Ada yang dah tua, ada yang uzur, dah boleh lama-lama, makruh. Paling boleh yang disunatkan buat imam tuh kalau rukuk 3 kali aja bacaannya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Lebih dari 3 makruh imam. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali aja. Lebih dari 3 makruh. Ada hadis yang menyebutkan saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya waktu sujud. Oleh karena itu fa'aksirut doa fih, perbanyaklah doa waktu sujud. Nah, ini biasa diamalkan orang nih. Walaupun dalam hadis itu tak dibilang Nabi sujud terakhir, tapi biasa orang ngamalkannya di sujud terakhir tuh lama. Nah, ini hadis untuk tidak ketika saat jadi imam. Kalau jadi imam, hadisnya beda lagi. Nah, kalau jadi imam maka ringankan. Nah, karena di belakang makmum ada yang sudah tua, ada yang mungkin sakit. Karena mengingat fadilah sholat jamaah itu begitu besar, agak demam, dipalainya juga datang ke masjid, tuh dapat fadilah jamaah. Nah, kalau imamnya lama-lama tercederai makmum itu di belakang. Mungkin ada yang punya hajat. Kalau terlalu lama gelisah hatinya, karena hajat dia juga mau diselesaikan. Nah, jadi jangan. Nah, itu kita pakai hadis yang itu. Hadis yang ini dipakai kapan? Saat kita sholat sendiri. Tidak ketika saat orang terikat dengan kita. Misalnya kita jadi imam. Nah, jadi harus pandai-pandai menempatkan hadis. Nah, hadisnya nggak salah, cuman kita yang mungkin salah menempatkan hadis itu. Nah, jadi untuk imam jangan lebih dari 3 kali tasbih. Saya pernah mengisi pengajian di satu musola ya, musola. Ada seorang bapak tua, tapi semangat jamaahnya luar biasa, semangat ngajinya luar biasa. Datang pun dia pakai tongkat ya. Dia bilang ini, Pak Ustadz, aku udah 2 kali kena stroke Pak Ustadz. Aku ampun aku. Kalau di tempat kami ya, dia masjid, ada di situ masjid, ada musola. Ini pengajian di musola. Di masjid tempat kami Ustaz, ampun aku kalau si Polan tuh yang jadi imam. Lama kali sujudnya Ustaz. Pernah ku hitung aku baca tasbih 18 kali Pak Ustaz. Tak hitung sama aku Ustaz. Habis itu bangkit aku Ustaz, hoyong aku Ustaz. Karena aku udah kena 2 kali stroke. Nah kan, tercederai orang kan. Di sujud terakhir itu lama imam baca doa. Jangan di situ ditempatkan hadis ini. Nah, makanya baca hadis jangan satu. Baca hadis satu ya begitulah. Atau bukan jadi makmum, bukan jadi imam, jadi makmum. Ya udah, jangan lama-lama kali lah. Orang udah asyhadu alla ilaha illallah, dia masih sujud juga. Agak terganggu juga sebelah tuh. Ya, apa aja lah yang diminta bapak nih. Begitu bunyi dia di dalam. Atau paling bisa juga lama kali bangkit bapak ini. Jangan-jangan tah ada juga orang yang di dalam sujud meninggal kan. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Belum juga bangkit ya. Lama kali lah sujud. Agak menjadi perhatian sebelah. Jadi jangan lama-lama kali. Kalaupun makmum nggak terikat dia,
orang lain tak terikat sama dia, tapi kan memancing perhatian yang norak lah, berlebihan juga ya, jangan. Kalau mau lama-lama begitu sendirilah. Nabi pernah diriwayatkan diintip sama sahabat, terutama yang tahu tentu istrinya karena sholatnya di dalam rumah. Diriwayatkan Nabi sembahyang, surah yang dibaca Nabi itu setelah Fatihah Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayat? Enggak diperhatikan ya. Tapi lumayan panjang. Kirain ruku, ternyata nyambung Ali Imran. Siap Ali Imran kirain ruku, ternyata lanjut An-Nisa ya. Habis Ali Imran Nisa. 3 surah yang panjang nih baru Nabi ruku. Tapi kapan Nabi begini? Saat dia sholat sunat sendirian. Orang nggak terikat sama Nabi. Yang macam beginilah berlama-lama. Jangan jadi imam panjang-panjang ayatnya, gereran di rumah sholat sunat. Qul huwa inna ataina qul huwa. Terbalik. Sembahyang sunat pendek-pendek ayatnya. Jadi imam panjang-panjang ayatnya. Terbalik. Jangan, sedang aja ayatnya. Tapi jangan pula terlalu pendek pula jadi imam. Ada juga orang kalau pendek ayatnya cepat, makmum di belakang pontang-panting juga, nggak sempat baca Fatihah. Baiklah. Jadi rukun panjang, rukun yang boleh lama itu berdiri, boleh silakan, tapi jangan jadi imamnya, sholat sendiri. Ruku boleh lama, tapi sendiri, jangan jadi imam. Kita biasa 3 kan, dibikinnya 11, nggak apa-apa. Sholat sunat sendiri. Sujud nggak apa-apa lama-lama. Itu tadi doa panjang-panjang. Sholat sendiri, jangan jadi imam. Duduk tahiyat akhir nggak apa-apa. Doa kan ada setelah fil alamina innaka hamidum majid. Ada doa yang sogiannya kita baca. Sunat hukumnya. Enggak pun enggak apa-apa. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh, tapi sunat dibaca doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Bahkan ada sebuah doa yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini oleh sebagian ulama, ada yang menyatakan wajib baca doa itu. Di mazhab Syafi'i tak sampai wajib, tapi sunnatun muakkadah. Sunat yang sangat dianjurkan sekali. Sehingga kalau kita nggak baca makruh. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Berlindung dari 4 hal ini. Ini makruh di mazhab Syafi'i kalau nggak dibaca. Andai jadi imam, walaupun jadi imam. Jadi bolehlah agak lama sedikit, nggak apa-apa. Memang itu sunat muakkadah. Biar kita sholat sendiri, biar kita jadi makmum. Apakah juga kita sholat sebagai imam? Itu tidak harus ridho makmum membaca doa ini, karena memang tuntutannya kuat, muakkad. Jadi kalau nggak dibaca makruh. Tapi itu aja, jangan panjang-panjang kali. Semua doa banyak itu, doa setelah tasyahud akhir itu banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini hadis riwayat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada lagi, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ada lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Banyak doanya. Jangan semua dibaca. Kalau jadi imam atau jadi makmum atau sholat sendiri pun jangan terlalu panjang. Jangan melebihi doanya daripada tasyahudnya. Makruh juga. Ayat akhirnya.
Ditahid jangan lebih panjang bacaan doanya daripada bacaan tasyahud akhirnya. Jadi intinya jangan semua dibaca, sebagian. Tapi khusus untuk Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya, itu memang sunat muakkadah. Kalau nggak dibaca makruh. Biar imam, biar makmum, biar sholat sendirian. Makruh tidak sampai membatalkan sholat, cuman ya mengurangilah nilai ibadah sholat kita. Baik, jadi lama pun nggak apa-apa di situ. Jadi yang nggak boleh lama di mana? Yang di rukun pendek. Mana rukun pendek? I'tidal. Udah kita bahas itu dulu. Jangan lama-lama. Sami'allahu liman hamidah, tegak lurus. Hamidah, dah itu lurus dulu. Baru Rabbana lakal hamdu mil'u samawati dan seterusnya. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bis. Ada tuntutan lain lagi yang disunatkan dibaca di situ. Enggak ada misalnya, enggak ada segera sujud. Jangan lama-lama di i'tidal. Lama-lama batal sembahyang. Karena ada rukun pendek. Oh ada, apa itu yang ada tuh? Doa kunut, udah nggak apa-apa. Memang sunat pula doa kunut kan? Boleh. Gak apa-apa. Selain doa kunut ada lagi nggak? Ada. Apa itu? Tasbih 10 kali. Kebetulan sholat sunat tasbih. Oh lama itu tasbih 10 kali kan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah 10 kali. Lumayan lama itu. Ya udah nggak apa-apa. Memang itu masyru'. Disyariatkan, disunatkan memang itu dibaca. Enggak apa-apa, boleh. Lama-lama di situ boleh kalau memang itu masyru'. Tapi kalau yang enggak masyru', doa yang tidak disyariatkan, enggak disunatkan, enggak dianjurkan, jangan dibaca di situ. Atau diem, enggak baca apa-apa. Lama, ya. Ukuran lamanya kalau berdiri Fatihah. Kalau kita berhenti lama seukuran bacaan Fatihah, maka batal sholatnya. Kalau berhentinya membaca yang tidak masyru', yang tidak disunatkan, atau enggak baca apa-apa, diem. Cemana mencontohkan diem enggak baca apa-apa? Oh begini. Pas sami'allahu liman hamidah, sholat di rumah. Rabbana lakal hamdu sampailah wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Pas min syai'in ba'du tiba-tiba di luar suara gaduh, suara ribut. Maling, tangkap. Refleks. Dia pun diam. Siapa pula itu yang maling? Di mana malingnya? Diam dia. Fokus ke ribut-ribut yang di luar tuh. Tapi itu diam dia di i'tidal tuh. Lama. Seukuran kalau umpama membaca Fatihah dia diam tuh, habislah Fatihah tuh. Itu berarti melamakan rukun pendek, batal itu. Walaupun kita nggak baca apa-apa dia contohnya mencontohkan itu tadi, gaduh di belakang di luar, maling-maling, maka dia pun terdiam di situ, lama, batal. Atau membaca tapi yang tidak disunatkan bacaan itu dibaca di i'tidal, lama seukuran Fatihah, ya batal juga. Itu berarti dia rukun pendek. Termasuk rukun pendek itu al-julus bainas sajdatain, duduk antara dua sujud. Ini pun rukun pendek nih. Syuri'a lil fasli bainas sajdatain, dia dimasyru'kan, disyariatkan duduk nih untuk memisahkan antara dua sujud. Tujuannya untuk itu aja, untuk memisahkan antara dua sujud. Pertama, macam mana kita membedakan ini sujud pertama, ini sujud yang kedua? Misahkannya macam mana? Ya duduklah. Sebelum duduk, itu sujud pertama. Setelah duduk, balik lagi, ini sujud kedua. Jadi duduk ini pemisah saja, bukan yang dimaksud. Pemisah saja. Maka di mazhab yang lain, bukan mazhab Syafi'i ya, nggak harus duduk, asal diangkat aja kepala sikit, balik lagi udah sah, karena dia untuk memisah. Tapi bukan mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Syafi'i harus duduk. Kalau nggak duduk nggak sah. Di mazhab yang lain saya katakan nggak harus duduk, ngangkat aja sikit, balik lagi boleh. Kalau tujuannya untuk misah saja,
Yang penting itu yang pertama. Itu ngangkat, yang kedua. Di mazhab bukan mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i harus duduk. Kalau nggak duduk nggak sah. Karena duduk tuh jadi rukun. Nah, cuman duduk tuh karena untuk memisahkan, jangan lama-lama, itu aja. Bacalah bacaan yang sekedar disunatkan dibaca. Rabbighfirli warhamni wajburni sampai wa'afini wa'afu anni. Ada lagi tambahan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada segera sujud. Jangan lama-lama dia duduk. Jangan dibaca yang nggak ada anjuran dibaca di situ. Atau diem, nggak baca apa-apa. Lama, batal sholat. Nah, ukuran lama, kalau i'tidal ukuran lamanya Fatihah. Kalau di duduk antara dua sujud ukuran lamanya tasyahud. Kok gitu? Ya. I'tidal kan kategori berdiri. Bacaan apa yang wajib dibaca ketika berdiri? Fatihah. Makanya Fatihah ukurannya. Di duduk, bacaan yang wajib ketika duduk apa? Kalau Rabbighfirli sunat. Bacaan yang wajib ketika duduk ya tasyahud. Maka tasyahud lah ukurannya. Tasyahud pun bukan semua. Nanti insyaallah kita akan bahas tasyahud. Tasyahud itu ada yang wajib saja, ada yang wajib melengkapi yang sunat, namanya akmadut tasyahud, tasyahud yang paling sempurna. Ada sekedar aqallut tasyahud, tasyahud yang sebatas wajib, sekurang-kurangnya tasyahud, berarti yang wajib. Ada hadis riwayat Imam Syafi'i bahwa Nabi diriwayatkan membaca tasyahud itu at-tahiyyatu lillah. Di tengah-tengahnya nggak dibaca as-shalawat, al-mubarakat, at-thayyibat. Itu nggak dibaca. At-tahiyyatu lillah. Biasa kita kan pakai alif lam, assalamu. Dalam riwayat itu bukan assalamu, tapi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna. Asyhadu yang kedua nggak dibaca tapi waw pakai wa anna muhammadar rasulullah. Udah segitu. Allahumma sholli ala. Itu bukan tasawuf, bukan tahiyat itu selawat, rukun lain lagi. Orang berprasangka tasyahud akhir itu dari at-tahiyatul sampai fil alamina. Enggak. Tasyahud itu sampai syahadatain aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Habis, segitulah tasyahud. Kenapa dibilang dia tasyahud? Karena ada kalimat syahadah situ, asyhadu alla ilaha illallah. Maka dibilang tasyahud. Jadi sampai situ aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu selawat. Sampai fil alamina namanya selawat Ibrahimiyah. Nah, selawat itu beda lagi, itu rukun yang lain. Itu pun enggak semuanya. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pakai sempurna kayak kita itu sunat. Tahiyat pun begitu juga. Yang sempurna macam yang biasa kita baca itu hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau yang sekurang-kurang tasyahud riwayat daripada Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i menyimpulkan, termasuk ulama Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i itulah tahiyat yang wajib sekurang-kurangnya, sekedar sahnya. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Segini yang sekedar wajibnya segini, sekurang-kurangnya. Tapi kalau mau lengkap sama sunat-sunatnya, itu yang biasa kita baca, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, pakai alif lam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada riwayat lain, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sampai situ melengkapi wajib plus sunat. Jadi yang biasa kita baca itu lengkap tuh, sempurna, wajib plus sunatnya. Cuman karena enggak, sebagian orang pun enggak paham, kirain semua wajib. Padahal enggak. Jadi misalnya begini, kita dulu nggak tahu nih, kita pikir itu semua wajib, ya kita baca seperti yang biasa, tapi kita menyangkanya itu wajib semua. Nah sekarang udah ngaji, oh berarti di situ ada yang wajib, ada yang sunat. Oh tak pikir wajib semua, rupanya enggak, ada yang sunat juga. Dah, tapi tidak dikurangi. Jangan begini. Dulu sangka wajib semua, bacalah semua, takut dikurangi sedikit pun nggak berani karena pikir wajib semua. Setelah tahu, oh ini sunat, oh ini wajib, udahlah, ini buru-buru nih mau cepat nih, udah yang sunat tahu saya baca, yang wajib aja. Makin nambah ilmu kok makin berkurang amal. Ini menunjukkan ilmunya tak bermanfaat. Harusnya makin bertambah ilmu makin bertambah amal, bukan makin berkurang. Jadi walaupun kita tahu ini sunat, ini wajib, ya tetap amalnya yang sunat tetap dibikin, sehingga sama. Dulu belum tahu kalau itu sunat, sangka wajib dibaca. Sekarang udah tahu, oh ini sunat, tapi tetap dibaca. Nah bacaannya sama, nggak ada bedanya. Bedanya di mana? Dulu nggak tahu kalau itu sunat, pikirain wajib. Sekarang udah tahu itu sunat, bukan wajib, tapi tetap dilakukan. Adakah dari sisi bacaan sama? Adakah nilainya di sisi Allah sama atau beda? Bacaannya sama. Di sisi Allah itu nilai ibadahnya beda apa enggak? Beda. Enggak sama. Mana lebih tinggi nilai ibadahnya? Yang setelah tahu itu sunat tapi dibaca. Kok gitu? Iyalah. Allah berfirman dalam Al-Quran, satu, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Adakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Hal di situ memang istifham, kalimat bertanya. Tapi kalau di Quran Allah menyatakan kalimat bertanya, itu bukan Tuhan nanya sama kita. Ada kan pula Tuhan nanya sama kita. Nah, dalam ilmu balaghah, sastra Arab, kalau ada hal yang maksudnya bukan bertanya, itu namanya istifham litakrir. Istifham litakrir. Kalimatnya bertanya, isinya menegaskan. Jadi Allah menegaskan di situ, bukan bertanya Tuhan. Tak samalah, begitu kira-kira kalau bahasa kitanya. Taklah sama orang yang berilmu sama yang tak berilmu. Jadi kalau nggak sama, berarti tinggian mana? Tinggian yang tak berilmu? Tentu enggak lah, pasti lebih tinggi yang berilmu dan yang tidak. Sehingga nilai ibadahnya pasti lebih tinggi, walaupun mungkin secara zahir sama. Makanya sampai kata Nabi, tidurnya orang alim masih lebih baik daripada beribadahnya orang yang jahil. Ini orang jahil nih, nggak ada ilmu, dia beribadah. Ini orang berilmu, dia tidur, masih lebih afdal, lebih besar pahala orang tidur tuh. Tapi bukanlah di sini nyuruh orang alim tuh tidur. Tidur untuk semangat. Ya, tidur aja. Pak, Bapak ustadz tapi kerjanya tidur aja. Itulah kau baca kau hadis itu, Pak.
Aku walaupun tidur lebih baik daripada kalian yang kalian sembahyang. Enggak lah, hadis ini pula nyuruh tidur. Ini menunjukkan keutamaan orang alim itu, sampai tidurnya pun lebih baik dibandingkan orang jahil. Orang jahil beribadah karena ilmunya nggak ada, ibadahnya bisa nggak sah. Ini tidur karena dia alim, diniatkan istirahat supaya nanti bangun bisa kuat tahajud, supaya qaidulah Pak siang kan, supaya bisa bangun nanti malam, supaya bisa ngaji. Tidur aku dulu, nanti ada ngaji, Mbak jangan ngantuk aku ngaji. Ini ibadah karena niatnya betul gitu. Bukan tidur cuma untuk tidur aja. Tidur itu diniatkan untuk ibadah. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan mentang-mentang alim tukang tidur, enggak juga. Sama kayak hadis Nabi gini, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa nilainya adalah ibadah. Nah, kemana penekanannya, di mana sebetulnya? Di tidurnya apa di puasanya? Di puasanya. Itu kan fadilah saum, fadilah keutamaan orang puasa, bukan keutamaan orang tidur itu. Jadi jangan pula salah memahami hadis ini. Bulan puasa tidur aja kerjanya, kayak Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Bulan puasa siang hari banyak yang tidur saya kerjanya. Maka aku saya dan kita di masjid-masjid bergelam limpangan orang tidur. Habis subuh tidur, maaf, mau zuhur baru bangun. Kebetulan hari Minggu kan libur, pre kerja itu. Dah sholat zuhur, siap sholat zuhur, zikir-zikir sikit, baca Quran, baru satu halaman nguap lagi, tidur lagi, asar baru bangun. Banyak yang tidur. Ketika dibilang sama istrinya, bang puasa kok banyak kali abang tidur, itulah kau, makanya kau ngaji. Ada hadisnya itu dek, tidurnya orang puasa itu ibadah. Jangan kau ganggu abang ibadah. Tidur abang nih ibadah nih, jangan kau ganggu abang nih, ibadah abang nih. Salah, gagal paham dia tuh terhadap hadis tuh. Karena hadis ini menyatakan fadilah puasa, bukan fadilah tidur. Bukan. Maksudnya begini, saking kan luar biasa besarnya nilai puasa tuh, sampai tidurnya pun jadi ibadah. Lah kalau tidurnya ibadah, ibadahnya orang puasa gimana? Begitu maunya memahaminya. Baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan beberapa darajat. Darajat itu kata jamak tuh, jamak muannas salim. Kata jamak tuh paling sedikit 3. Itu paling sedikit 3. Kalau mufrad itu tunggal 1, musanna 2, 3 dan seterusnya itu jamak namanya. Nah, ini jamaknya muannas salim. Allah akan mengangkatkan beberapa derajat bagi orang yang beriman dan yang diberikan ilmu di antara kamu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi. Seberapa derajat yang dimaksud? 700 derajat. Bedanya, ini beriman tapi tak berilmu, ini beriman berilmu. Di mana bedanya antara iman berilmu sama iman tak berilmu? Oh, bedanya 700 derajat. Jadi ditafsirkan oleh sahabat, darajat di situ bukan 3 derajat, bukan 700 derajat bedanya. Setiap satu derajatnya antara langit dengan bumi. Berapa kilometer itu Pak? Tahu lah jaraknya. Satu derajatnya itu antara langit dengan bumi kali 700 itu. Nah, itulah bedanya. Yang beriman berilmu dengan beriman yang tidak berilmu. Ini begitu besar Allah menilai orang yang berilmu itu, sehingga ibadahnya itu luar biasa. Jadi
Kita beramal tuh kalaupun betul bukan kebetulan betul. Kita tahu memang begitulah seharusnya. Jangan kebetulan betul. Memang kita tahu harus begini. Macam baca Quran lah. Ada orang baca Quran betul bacaannya, tapi betulnya pun betul kebetulan karena kebiasaan. Ketika ditanya, "Bu, kenapa ibu panjangkan ini?" "Nggak tahu aku," katanya. "Ibu, kok ibu dengungkan ini?" "Nggak tahu aku, biasa begitu pula." Beda yang satu, "Kenapa dibaca panjang?" "Ini man asli, matabi'i." "Berapa panjangnya, Bu?" 2 harakat 1 alif. Nah, kalau ini man wajib, ini man jaiz, ini man lazim. Nah, tahu dia. Ilmunya itulah yang membuat dia mengamalkannya harus begini ya, gitu. Jadi ilmu itu yang menuntun dia begini. Kalau tadi kebiasaan, sehingga kalaupun betul bukan tahu dia itu betul, kebetulan betul. Nah, ini kenapa ibu dengungkan? Ini idgham ma'al ghunna, ini ikhfa. Ini kenapa nggak ibu dengungkan? Ini izhar. Kenapa izhar? Karena ini nun mati ketemu sama ini. Bisa duduk dia. Nah, adakah sama nilai bacaan Qur'annya sama yang kebetulan betul, sama yang tahu dia harus begini yang betul? Beda. Walaupun bacaannya secara zahir nampaknya sama, tapi nilainya di sisi Allah beda, karena yang satu berilmu, yang satu tidak berilmu. Jadi naik derajat amal itu karena ilmunya. Nah, gitu. Baik. Nah, jadi alhamdulillah hari ini sudah pahamlah kita di tasyahud akhir itu ternyata ada juga yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ukuran lama diduduk antara 2 sujud itu ukuran tasyahud akhir, tapi bukan semua. Ukuran yang sekedar wajibnya saja. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sekiranya seukuran inilah dia diam setelah membaca bacaan yang sunat, wa'afini wa'fu anni, habis diam dia situ. Seukuran tadi, sekurang-kurang bacaan tasawuf. Atau dia membaca yang lain tapi nggak sunat dibaca, seukuran tasawuf akhir ini yang wajib, maka batal sembahyangnya. Kenapa batal? Karena dia melamakan atau memanjangkan rukun yang pendek. Nah, baik. Duduk antara 2 sujud ada beberapa syarat. Nah, di antaranya yang pertama ayasihha ma qablahu. Sebelum duduk sah. Kalau sebelum duduk nggak sah, duduknya pun nggak sah. Kok gitu? Ya, karena ini ada rukun yang ke-13, nanti tartib. Tartib itu ya kita melakukan gerakan bacaan sholat, gerakannya seukuran yang memang diurutkan. Kalau yang nggak urutannya berarti nggak tertib, nggak sah. Makanya kalau belum sah sujud, duduk nggak sah. Kenapa kok sujudnya nggak sah? Umpama di sujud nggak ada tomakninahnya, takut ketinggalan dari imam, agak cepat kali imamnya, dia masih i'tidal, imam udah sujud. Ketika dia turun, baru separuh turun, imam udah duduk, ya cepat kali imamnya. Saking takutnya dia ketinggalan lagi, maka waktu begitu dia sujud, baru cecah keningnya, tak, langsung diangkat, langsung duduk dia, takut ketinggalan lagi. Jadi nggak ada tumakninah waktu sujud, nggak ada. Begitu cecah keningnya ke tempat sujud, pak, langsung ngangkat, kayak patok ayam, langsung. Ayam tuh kalau makan matok, kan gitu, kayak ngeper ya. Nggak ada ayam matok gini, Bu, diem, itu ayam sakit itu. Kalau ada ayam matok, diem dia, itu ayam sakit. Kalau ayam sehat nggak, jadi orang sujud kayak patok ayam, supaya sampai langsung diangkat. Kenapa kok bisa begini? Imamnya terlalu cepat, takut dia ketinggalan, jadi langsung. Nah, berarti sujudnya nggak ada tumakninah, nggak ada. Udah kita bahas dulu. Di sujud itu salah satu syaratnya harus yakin tumakninah dia. Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak antara gerakan turun sujud dengan naik untuk duduk, mesti berhenti sebentar. Durasinya kira-kira, andai dibacanya tasbih, dapatnya sekali tasbih
durasi baca sekali tasbih, itu sudah sah untuk tumanina. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahu akbar, ada cukup lah itu. Durasi kita baca sekali tasbih itu sudah dinilai sebagai tumanina dia. Ini nggak ada Allahu akbar langsung, bar Allah langsung. Jadi kalau nggak ada tumanina di dalam sujud, nggak sah sujudnya. Kalau sujudnya nggak sah, duduknya pun nggak sah. Maka sah duduk antara dua sujud, syaratnya harus sah sujud dulu. Gitu. Jadi umpama ada orang sholat di rakaat pertama, siap baca doa iftitah, siap takbir Allahu akbar, baca doa iftitah, lupa baca Fatihah, lompat ke surah, tak sadar, belum sadar ini, rukuk tidak, belum ingat, sujud, pas duduk antara dua sujud ingat dia, ya astagfirullah dalam hatinya, ya Allah Fatihah lupa. Kalau Fatihah lupa, tartibnya nggak boleh kita rukuk sebelum baca Fatihah. Jadi kalau Fatihahnya lupa kita rukuknya nggak sah, karena Fatihahnya belum ada. Tartibnya boleh rukuk kalau sudah baca Fatihah, nggak baca surah nggak apa-apa lah, karena itu sunat, masih sah. Tapi jangan sampai nggak baca Fatihah rukuk, walaupun karena lupa, nggak sah itu, rukuknya nggak sah. Harusnya bagaimana? Begitu ingat di ruku, balik. Ini di ruku nggak ingat. I'tidal nggak ingat. Kalau rukuknya nggak sah, kalau belum ada Fatihah, ruku nggak sah. Kalau ruku nggak sah, i'tidal pun nggak sah. Itulah tertib tadi. Kalau i'tidalnya nggak sah, sujudnya ya nggak salah. Kalau sujudnya nggak sah, duduk yang sekarang ia juga nggak sah. Jadi begitu ingat di duduk, apa yang harus dilakukan? Ya berdiri, nggak perlu atrek pak, atrek mundur mana? Dibalikkannya ya, dari sujud tidak ruku balik. Ngapain? Kurang kerjaan itu, malah batal semuanya. Begitu ingat di duduk antara dua sujud kita lupa baca Fatihah, segera bangkit, tinggalkan duduk, segera berdiri, baca Fatihah, surahnya diulangi. Karena tartib Fatihah dulu baru surah. Tadi surah lupa Fatihah, berarti kan nggak ada Fatihah, nggak ada surah. Ulangi surahnya supaya dapat pahala sunatnya. Baru setelah itu ulangi balik ruku, i'tidal, sujud, duduk. Nah sekarang duduk nih baru sah. Seterusnya ya teruslah sampai habis, sampai tahiyat akhir. Cuman nanti sebelum salam sunat menempelnya dengan sujud sahwi. Kenapa ditempel? Tapi udah baliknya, berdirinya baca Fatihah, diulangi semua, rukuknya diulangi, tidalnya sampai duduknya. Nempel apa itu? Nempel wajib? Nggak mungkin. Buktinya udah baliknya kita. Nah, nempel yang mana? Tadi kan kasusnya ruku kan karena lupa baca Fatihah, bukan sengaja nggak baca Fatihah ruku. Kalau sengajalah memang ingat sadar kita belum baca Fatihah tapi kita ruku, itu batal semuanya. Maka tempo hari kan saya sampaikan, seandainya saking sur mendengarkan bacaan imam, enak kali suara imam pula, macam Syekh Sudais, imam Masjidil Haram, enaknya. Baru pulang pula dari umroh, masih terbayang-bayang yang di Masjidil Haram, padahal Masjid Al-Ikhlasnya, tapi bayangan dia kayak Masjidil Haram karena kenangan yang baru umroh tuh kan, baru pulang dari Mekah. Bacaannya pula mirip kayak yang di sana. Kenangan itu kembali muncul. Enak rasa dia, sampai lupa dia baca Fatihah. Begitu imamnya ruku, Allahu Akbar, belum dia ruku ingat, ya Allah Fatihah lupaku, kan belum ikut ruku kan, masih berdiri. Jangan ruku dia,
Kalau dia ruku ikut imam berarti sengaja nggak baca Fatihah. Itu Fatihah rukun. Nah, udah kita bahas yang lalu. Baca Fatihah rukun itu biar untuk sholat sendiri, biar untuk jadi imam ataupun kita makmum selain masbuk. Nah, kalau masbuk oke. Apakah tadi dihitung masbuk? Enggak lah. Kesempatan baca Fatihah itu cukup panjang. Buktinya ayat imam aja panjang. Seandainya di posisi saat imam baca ayat dia baca Fatihah, habis Fatihah tuh. Itu pun karena lupa, nggak terbaca. Gitu imam ruku, baru ingat dia. Jangan ruku. Dia bukan masbuk itu, muafik namanya. Orang muafik Fatihah tidak ditanggung imam. Yang ditanggung imam Fatihahnya kalau masbuk. Nah, maka kita makmum harus paham membedakan mana muafik, mana masbuk. Jadi kalau ada orang bilang, ngapain baca-baca Fatihah? Ditanggung imam. Betul, ditanggung imam tuh kalau masbuk. Kalau nggak masbuk, tidak ditanggung imam. Itu mazhab Syafi'i. Kalau ada yang bilang gitu, oh mungkin dia beda mazhab sama kita. Udah biarin, nggak mulai ributin. Dia bilang, nggak usah baca apa-apa, diam aja. Udah ditanggung imam tuh. Oh mungkin dia beda mazhab sama kita. Udah biarin. Kita harus paham di mana tegak kita. Kalau kita tegak di mazhab Syafi'i, wajib baca Fatihah. Kecuali kalau masbuk ditanggung imam. Oh, ada yang bilang mau masbuk nggak masbuk, imam tanggung. Oh ya, berarti dia bukan mazhab Syafi'i. Biarin. Nah, jadi kita harus paham. Tapi bagi ustadz pun, kalau dia menjelaskan, tuntaslah. Jangan membuat jamaah itu jadi bingung. Tuntasnya gimana? Di mazhab Syafi'i begini, di luar mazhab Syafi'i begini. Kita kan mazhab Syafi'i ya, kita begini. Kalau ada orang begini biarin, dia itu bukan mazhab Syafi'i berarti ya. Enak. Oh gitu. Jadi utuh penjelasan itu. Kenapa kita bilang Fatihah itu wajib untuk semua kecuali masbuk? Coba kita pahami hadisnya. Maka membaca hadis jangan kita memahaminya sendiri. Cemana ulama memahami hadis ini? Bukan kapasitas kita. Kita nggak cukup alat untuk memahami sebuah dalil yang dalam bahasa ilmu usul fikih nama istimbatul ahkam. Mengistimbat sebuah hukum dari dalil yang ada, baik Al-Quran maupun hadis. Ini harus yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk itu. Yang kita nggak mampu, udah kita diam aja, jangan berkomentar di situ. Hanya karena tahu terjemah hadis, tahu terjemah Quran, lantas tiba-tiba kita mengistimbat, mengeluarkan atau menetapkan hukum dari dasar ayat itu berdasarkan, nggak bisa, nggak cukup itu. Maka coba kita lihat syarat-syarat mujtahid itu berapa. Syarat seorang itu layak dikatakan sebagai imam mujtahid, seorang imam yang mampu mengistimbatul ahkam, itu disebut mujtahid. Itu ada syarat-syaratnya. Kita yang nggak mencukupi syarat ini, udah taklid aja lah, ikut aja. Dah. La sholata, tidak ada sholat. Maksudnya tidak sah sholat. Liman lam yakra, bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab surah Al-Fatihah. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surah Fatihah. Di situ ada kalimatnya liman. Man di situ isim mausul. Isim mausul itu lafaznya lafaz umum. Siapa saja? Ya siapa sajalah yang sholat. Nggak ada pengecualian. Yang sholat siapa? Bisa imam, oh berarti wajiblah baca Fatihah. Kalau nggak sah. Bisa makmum, kan man juga itu. Man itu lil akil, untuk orang yang berakal. Berarti makmum bisa juga masuk di dalam kalimat man. Bisa juga sholat munfarid sendiri, masuk kategori man juga di situ. Nah, jadi siapa saja, siapanya itu siapa, mannya itu siapa. Mannya itu bisa makmum, bisa imam, bisa munfarid sholat sendiri. Dalam ilmu usulul fiqh, kalau kalimatnya itu kalimat umum, dipahamkan sesuai dengan keumumannya, keumuman lafaznya. Kecuali kalau ada dalil
yang lain yang mengecualikan dari keumuman lafaz itu. Begitu cara memahaminya. Makanya belajar fikih baru lengkap kalau belajar ilmu usulul fiqh. Ilmu fikih itu cabangnya banyak. Kalau fikih yang kita kaji ini Pak, itu namanya ibarat kita makan pisang, sudah pisang masak, sudah dibuka kulitnya, tinggal nyuap ke mulut, itu aja. Itu fikih itu. Udah siap santap, siap saji. Nah, kalau usul fiqh ini kok bisa kayak gini jadinya ini? Dari mana ini? Cara masaknya macam mana ini? Apa aja bahannya? Oh, bahannya ini. Oh. Takarannya kayak mana takarannya? Oh, ini segini, kalau ini sekilo, ini gini. Oh. Kemudian cara masaknya macam mana? Mana yang duluan dimasukkan? Oh, ini dulu. Kalau ini dulu nanti lain, nanti rasanya beda. Ini dulu, habis itu setelah menggelegak begini, baru campurkan ini, cara masaknya macam mana? Itu dalam ilmu fikih namanya usulul fiqh. Bukan fikih, bukan. Usul fiqh namanya. Nah, kita kapasitasnya nggak mampu. Ini macam mana cara masaknya, bahannya apa aja, nggak sampai ke situ. Udahlah, aku bukan chef, udahlah, aku nggak mau tahu lah aku itu. Pokoknya aku percaya aja, ini udah enak masaknya, dah. Tinggal santap, dah. Ini sajikan, oh ya udah, aku makan. Oh enak ya, udah habis, titik. Itu fikih. Tinggal santap aja, fikih. Kadang-kadang udah tinggal nyantap pun Ibu, sudah tinggal disantap, disajikan, cara makannya pun tak pandai. Cemana ini cara makannya? Oh lah ya Allah, gini, mari, disuapin lagi. Kunyah. Telan, oh gitu dah. Nah, disulangi lagi awak. Paham maksudnya? Apa itu maksudnya, Bu? Ini udah disusun ulama nih kitabnya nih, sudah disusun, udah lengkap sini semua. Tiba-tiba awak tengok, cemana maksudnya? Tak paham pun aku. Itu maksudnya makanan sudah tersaji, makannya tak pandai, nak disuapin lagi. Siapa nyuapinya? Itulah guru-guru kita. Nggak ngerti Ustaz. Tak apa maksudnya. Apalagi Arabnya gundul-gundulnya, tak ada rambutnya. Nggak ada baris. Nggak ngerti lah Ustaz. Nggak ngerti. Tak kayak mana maksudnya? Oh nggak paham Ibu, ya udah. Itu kerjaan Ustaz lah nyulanginya Bu. Nah Ibu. Bu, buka mulutnya Bu. Nah ya, kunyah, telan, dah. Kadang Ibu udah dimasukkan ke mulut, tinggal ngunyahnya pun tak pandai. Dijelaskan Ustaz, kering tenggorokan Ustaz, gini. Ada Bu? Berkedut kening. Enggak, kurang jelas Pak Ustaz. Ulangi baliklah Pak Ustaz, ulangi. Sampai 3 kali diulangi baru, oh iya paham Pak Ustaz. 3 kali ngulang dulu Ustaz itu jelaskannya. Ngunyahnya tak pandai. Ngunyahnya diajari lagi. Itu kira-kira. Yang ngunyah pun tak pandai, tiba-tiba baca terjemah Quran, dia pula lagi nak mengeluarkan hukum dari Quran tuh. Cemana lah itu? Udah. Nanti dalam ilmu fikih ada lagi namanya qawaidul fikih. Qawaidul fikhiyah. Itu beda lagi. Satu kaidah mencakup bisa cabang-cabang masalahnya bisa banyak. Semua furuk-furuk fikih itu cabang-cabangnya ketika dia dimasukkan ke kaidah ini bisa, dia dihukumkan sesuai dengan kaidah ini. Contoh misalnya ada kaidah fikih itu begini, ma abtala bi amdihi yusjadu bisahwi. Tiap-tiap sesuatu yang kalau dilakukan dengan sengaja membatalkan sholat, ketika saat dilakukan tidak dengan sengaja, sholatnya tidak batal tapi cacat, maka sunat sujud sahwi. Itu kaidahnya, kaidah kecil lah itu, dobit istilahnya. Nah di sini bisa cabangnya banyak, termasuk yang tadi. Nah, seandainya tahu sadar belum baca Fatihah, ruku sengaja, itu kan melanggar tertib rukun sholat. Kalau dilanggar tertib dengan sengaja, sholat batal.
Oh enggak Ustaz, ini lupa baca Fatihah ruku. Apakah kalau lupa itu batal? Jawabnya tidak. Yang batal itu kalau sengaja. Melanggar tertib dengan sengaja batal. Melanggar tertib tapi tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Karena ini sholat tidak batal, tapi tetap cacat. Masa pula ruku belum Fatihah, cacat itu walaupun nggak batal. Makanya sunat ditempel dengan sujud sahwi. Contoh kasus lupa baca Fatihah ruku nggak sengaja, itu contoh kasusnya namanya furu'. Kaidahnya yang tadi, setiap sesuatu yang kalau kita lakukan dengan sengaja membatalkan sholat, ketika dilakukan tidak dengan sengaja sholat tidak batal tapi cacat sunat sujud sahwi. Ini contohnya, ini kaidahnya tadi, contoh kasusnya itu. Bisa yang lain? Oh bisa, asal masuk dalam kaidah lah. Apa umpama ragu nih imamnya, ya Allah ini sholat isya 4 rakaat ya, pas rakaat terakhir imamnya ragu, waktu Rabbi firli warhamni wajburni. Ini rakaat keberapa ya? 3 atau sudah 4? Berusaha juga lah diingat-ingat sampai sujud yang kedua. Ya Allah berapa lah ini ya Allah? Tak ingat juga. Kalau dia umpama ingat, oh 4, ya udah duduk. Oh 3, ya udah berdiri, nambah 1. Ini yang berapa? Itulah yang tak tahu. Ya Allah berapa? Masa mau lama-lama kali di sujud tuh? Ingat ya Allah berapa? Ya Allah berapa? 3, 4, ya Allah 3, 4. Mau berapa jam? Maka putuskan cepat. Jangan lama-lama di sujud. Begitu tak ingat juga berarti ragunya masih terus. Kata Nabi, pilih yang sikit. Mana yang sikit? 3 sama 4. Ya 3. Berdirilah nambah. Allahu Akbar. Ketika berdiri, karena memang sebetulnya 4, ini udah. Makmum macam mana? Ikut berdiri? Jangan. Katanya makmum wajib ikut imam. Tentang yang salah apa pula diikut? Justru imam salah diingatkan. Makmum macam mana mengingatkannya? Sambil berdiri, subhanallah gitu. Jangan. Perbuatan dengan ucapan harus sama. Bahwa dia mengingatkan imam tuh jangan diikut perbuatannya. Dia duduk itulah subhanallah kata makmum. Begitu subhanallah ingatlah imam, oh berarti tadi udah pas 4. Turun imamnya. Jangan bandal. Iyalah udah tahu pula 4, 5 bertahan pula dia. Turun. Nah, turun. Seandainya imam tahulah dengan sadar bahwa ini sudah 4 ditambah 1 batal enggak? Batal. Kenapa batal? Menambah rakaat dengan sengaja membatalkan sholat. Nah tadi menambah berdiri sengaja atau karena ragu? Karena ragu, bukan sengaja. Kalau ini tidak batal, karena tidak batal. Tapi tetap cacat nggak menambahnya nih? Cacat. Maka sunat bagi imam menempelnya dengan sujud sahwi. Kaidahnya apa? Ya tadi kaidahnya. Setiap yang apabila dilakukan dengan sengaja membatalkan sholat. Nah tadi kalau nambahnya sengaja batal. Tapi ketika dilakukan tidak sengaja, sholatnya tidak batal. Ini kan nggak sengaja karena ragu, nggak batal. Tapi walaupun tidak batal itu cacat. Karena dia cacat sunat sujud sahwi. Imam sujud sahwi nanti turun baca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, baca doa yang sekurang-kurangnya tadi. Habis itu sujud imamnya, Allahu Akbar, sujud sahwi imamnya. Nempel cacat tuh. Sesuai dengan kaidah tadi. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan makmum? Bolehkah makmum berpikir begini? Taunya kami Pak Imam pasti sujud sahwi. Kenapa? Soalnya tadi nambah silap. Ini nempelnya. Tapi kan yang berdiri imam, kita makmum kan enggak. Kalau kita sujud sahwi nempel apa? Kalau imam nempel silap dia berdiri karena ragu. Kalau kita kan enggak ikut berdiri, kita enggak perlu nempel. Cuman enggak apa-apa lah, kita tunggu. Tetap berjemaah sama imam, kita tunggu. Nanti imam salam baru kita salam. Enggak boleh, makmum enggak boleh punya pikiran begitu. Karena terikat dengan peraturan sholat berjamaah. Manakala imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi.
kalau imam sujud sahwi makmum tidak ikut sujud sahwi, batalat sholatuh, batal sholat makmum. Jadi nggak boleh punya pikiran kayak gitu. Jadi begitu imam sujud sahwi kita wajib ikut, walaupun kita nggak ikut silap berdiri, nah, tetap ikut karena peraturan sholat berjamaah begitu. Manakala imam sujud sahwi makmum wajib ikut sujud sahwi. Kalau makmum tidak ikut sahwi batal sholat makmum. Nah, bandingannya ada, nggak harus ini aja. Contoh misalnya sholat isya makmum terlambat 1 rakaat masbuk, imam rakaat yang ketiga yang kedua makmum baru masuk, berarti kan ketinggalan 1 rakaat. Imam kedua makmum pertama, imam ketiga rakaat ketiga maksudnya makmum rakaat yang kedua, imam rakaat keempat berarti makmum rakaat yang ketiga, imam rakaat keempat pakai tahiyat akhir nggak? Ayo Bu, imam rakaat keempat nih, setelah sujud yang kedua ngapain imam? Duduk tahiyat akhir. Imamnya kita yang masbuk yang ketinggalan 1 rakaat kan berarti baru rakaat yang ketiga. Ada rakaat ketiga baca tahiyat Bu. Sholat isya rakaat ketiga ada baca tasawuf? Nggak ada. Rakaat kedua ada tahiyat awal. Udahlah tadi kita nggak bacalah tahiyat awal. Kenapa? Karena ikut imam. Ikut di mana? Ya imam kan rakaat ketiga. Makmum yang masbuk rakaat kedua, imam rakaat ketiga. Imam rakaat ketiga ada tahiyat nggak? Nggak ada. Berarti imam kan berdiri. Kita makmum boleh duduk? Nggak boleh. Kita ikut imam berdiri. Walaupun kita rakaat kedua. Tuntutan buat kita tahiyat awal itu nggak berlaku karena kita ikut imam berdiri. Malah ketika saat imam di rakaat yang keempat dia kan tahiyat akhir. Makmum rakaat ketiga, mana ada rakaat ketiga baca tahiyat. Tapi karena dia makmum wajib ikut nggak duduk bersama imam? Wajib. Itulah makna makmum wajib ikut imam. Yang diikut apanya? Perbuatannya. Nah duduk itu perbuatan apa bacaan? Perbuatan. Maka wajib diikut perbuatannya duduk. Cuman sunat dibaca bacaannya. Jadi kalau umpama kita duduk nggak baca nggak apa-apa. Tapi ngapailah? Ada kesempatan dapat bonus pahala sunat kok kita nggak baca. Baca macam yang dibaca imam tuh at-tahiyatul mubarakatuh sunat bacanya. Tapi duduknya wajib. Kenapa? Karena makmum memang wajib mengikut perbuatan imam duduk. Nah, kalau itu begitu kiaskan ke yang lain termasuk sujud sahwi. Sujud sahwi perbuatan apa bacaan? Perbuatan, sujudnya perbuatan. Maka kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Walaupun makmum tidak melakukan kesilapan seperti yang dilakukan oleh imam. Ini peraturan berjemaah ini. Oke, baiklah. Nah, seginilah dulu. Hampir jam 7 ya, nggak terasa. Barangkali tak pala lagi bertanya lah ya. Udah habis waktu. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadhi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.